Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Malam hari ini saya berada di Cirebon, Jawa Barat. Tepatnya di makam keramat dan juga petilasannya Pangeran Pasarean. Nanti saya di sini akan menguak tentang sejarah dan juga cerita yang berkembang di tempat keramat ini. Jadi saksikan terus perjalanan saya di acara Andi Andui Misteri. Dan jangan lupa tonton sampai dengan selesai. Nah pemirsa, acara malam hari ini akan dipandu bersama Ella Evan dan juga juru kunci Mama Raden Hasan. Ya, saya sudah di depan pendopo di situs Panembahan Pangeran Pasarean. Ini adalah sebuah pendopo yang biasanya digunakan untuk acara adat budaya dan keagamaan. Nah, di dalam ada juru kuncinya Mama Raden Hasan. Kita coba bincang-bincang mengulas singkat sejarah situs petilasan Panembahan Pangeran Pasarean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas Hasan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya sudah bersama Mama Raden Hasan. Beliau adalah juru kunci di sini atau juru kunci dari petilasan Panembahan Pangeran Pasarean. Ya Mas Hasan? Iya. Nanti kita coba berbincang-bincang mengulas sejarah tempat ini, sejarah petilasan Pangeran Pasarean secara singkat, dimana mungkin adalah beliau lebih paham atau lebih tahu. Jadi begini, Mas Hasan, Mas Hasan sebagai juru kunci di sini tentu paham ya, tentu tahu bahwa sejarah Pangeran Pasarean itu di sini bagaimana, begitu Mas Hasan? Ya. Baik. Ya. Nah, saya ceritakan sedikit sejarah petilasan Pangeran Pasarean ini bisa berada di sini. Mungkin sudah banyak dengar siapa Pangeran Pasarean itu. Pangeran Pasarean adalah putra dari Syekh Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dari Ibu Dimas Tepasari dari Majapahit, putra daripada Ki Ageng Tepasar, yang bernama aslinya adalah Pangeran Muhammad Arifin. Kenapa ada di sini di gunung petilasannya? Ketika itu Pangeran Pasarean sebagai putra kota itu dididik oleh Sunan Gunung Jati ini dengan berbagai keilmuan, kanuragan, ilmu agama, karena beliau sebagai calon sebagai putra mahkota. Dan Pangeran Pasarean ini sering didapat tugas-tugas penting untuk menggantikan beliau atau Sunan Gunung Jati ini. Di antaranya salah satunya adalah tugas memberikan perbatasan antara Galuh dan Cirebon. Beliau berangkat dari keraton ini diiring oleh para pinsepuh dan beberapa prajurit pasukan dengan dibekali suatu senjata cis, yaitu senjata keris yang menyerupai tombak panjang. Beliau berangkat dari keraton menuju ke kaki Bukit Cermai yang sekarang dinamakan Madirancan. Beliau di situ menancapkan kerisnya atau cisnya itu terus ke utara sampai beberapa meter dari perjalanan ini
beliau terpesona dengan suatu hutan lebat yang indah yang sekarang dinamakan Pelangon, Pelangon dari Pelangon. Dan sebelah kanannya itu melihat hutan yang besar lebat, maka dinamakan Wanantara. Terus ke utara nyampailah di Wangi Pitu yang banyak sumber mata angin airnya. Pengasaran berhenti di situ beristirahat dan ketemulah dengan seorang pengelana dari Panjalu yang bernama Ki Karamuncang. Di situ sempat bertempur dan akhirnya Ki Karamuncang tunduk sama Pasaran dan mengabdi. Dan tempat jaga-jaga daripada prajurit dan kumpulan itu bersepuh dinamakan bina satu benteng yang dinamakan Pataraksa. Nah, terus Ki Karamuncang mengikut pada Pasarean terus ke utara sampailah di suatu batu besar yang dinamakan beliau duduk di situ dan batu itu dinamakan Batu Palimbihan yang sekarang ada di Mesir Berkutulan. Dan Ki Karamuncang terus diwejang oleh para Pasarean tentang ilmu agama. Akhirnya disuruhlah Ki Karamuncang kembali lagi ke Waringin Pitu untuk memimpin padukuhan yang Waringin Pitu itu yang banyak sumber airnya yang sekarang dinamakan Sumber, Desa Sumber. Dan Ki Karamuncang pada di situ sampai meninggalnya yang namanya kemudian dinamakan Astana Kemiri yang sekarang jadi Pasar Sumber. Ada namanya Astana Kemiri. Dan tempat duduk para Pasarean itu dinamakan Palimbihan yang ada di Masjid Berkutulan. Terus para Pasarean bersama pasukan dan para sepuhnya terus ke utara. Nyampailah ketemu di suatu tanah yang menggunduk seperti bukit ya, seperti gunung yang sekali dinamakan gunung. Beliau ketemu dengan Telik Sandi Pajajaran yang bernama Saiful Tua yang Malik Mana menjadi macan semua. Beliau itu untuk mematai Cirebon ya, di tempatnya itu di tanah yang duduk menyerupai gunung itu. Disitulah memantau seluruh keadaan di Cirebon. Sempat mau terjadi peperangan, namun setelah tahu bahwa Pangeran Pasarean adalah putra Sunan Jati dan Ki Karamuncang untuk Sunan Siliwangi sehingga bisa berdamai, dan Pangeran Pasarean di situ diwejang dan dikasih bekal oleh Syekh Saiful Tua itu. Ya, akhirnya sementara menetaplah Pangeran Pasarean di sini dengan pasukannya sambil menggembleng dirinya belajar oleh Saiful Tua dan Siar di sini. Beliau di situ ini mengundang para sepuh, para kerabat keraton untuk membahas strategi keamanan di Cirebon dari serangan luar maupun dalam pemerintahan Cirebon sendiri. Dan semua musyawarah ini sering dipimpin oleh Saiful Tua dan sangat baik sekali hasilnya. Sekarang pertimbangan-pertimbangannya sangat matang, maka Saiful Tua bergelar Ki Buyut Timbang Luhur karena selalu pertimbangan yang baik, yang luhur sehingga semua puas. Dan tempat untuk bermusyawarah kumpulnya para Pangeran Pasarean dan para gede pengagum termasuk dari keraton di sini tempatnya dinamakan Pendopo Pasarean sekarang. Nah, sampai di sini pada tahun 1552 terjadilah pemberontakan Sunan di Demak sehingga beliau berangkat ke sana untuk ikut membantu mertuanya. Dan tempat bertapa, bersemedi dan duduknya para Pasarean ini, kalau ada binatang yang datang lewat itu akan hangus, burungnya di atas akan jatuh dan hangus. Akhirnya dilaporkanlah bahwa di sini ini tempatnya sangat rawan
Akhirnya diputuskanlah dibikin suatu museum atau makam atau peringatan lah, jadi peringatan oleh para pengikutnya yang dinamakan Patilasan Pangeran Pasarean. Dan tempat musyawarah ini di Pendopo Agung ini banyak berkumpul-kumpul ini. Insya Allah Bapak bisa lihat sendiri, di sini nggak ada nyamuk Pak, hanya sekotak ini. Nyamuk nggak mendekat ke sini, tapi kalau kita tidur langsung digigit ya ada. Nah kalau di musola gimana ya banyak sekali nyamuk. So Bapak sampai sore, sampai pagi sini rasakan ada. Jangan tidur tapi nggak akan digigit nyamuk. Nyamuk nggak ada. Ini ada tempat dulu tempat musyawarahnya para aulia. Dan para pengikut di gunung ini sudah terbentuklah suatu pemerintahan ya, dengan adanya Buyut Timbang Luhur sebagai GPA-nya lah, penasehatnya. Nanti ada senopatinya, ada Buyut Tambak dan Buyut Sena untuk Pati Logawa. Nanti yang berbidang untuk membidangi kepemudaan ada namanya Buyut Taruna, dan untuk bagian konsumsi atau perlengkapan namanya Ki Buyut Serana, dan pendakwa atau secara agama namanya Buyut Wilayah. Jadi di sini ini sudah ada suatu pemerintahan atau organisasi lah zaman dulu. Dan alhamdulillah ajaran-ajaran daripada Pangeran Pasarean sampai sekarang kami sebelum Malaysia lagi belajar menuliskan dengan adanya pendidikan, ngaji, ada PAUD, ada pengajian, baca TPI, Al-Quran, dan tradisi-tradisi yang ditinggalkan ini sangat banyak sekali. Dari bulan Sura sampai dengan bulan Raya Agung ini penuh ada kegiatan tiap kegiatan keagamaan. Dan alhamdulillah sekarang masih kami belajar melestarikannya dan sebagaimana untuk bisa manfaat kepada masyarakat yang dinamakan sekarang terkenal dengan kearifan lokalnya. Itu aja Mas Evan. Ya. Barangkali ini yang kita ambil secara ilmi turun-temurun dari keluarga kami. Ya, itulah sekelumit sejarah dari Pangeran Pasarean atau Pangeran Muhammad Arifin, atau sejarah dari tempat ini, Petilasan Pangeran Pasarean. Di sini adalah tempat petilasan dan makom dari Pangeran Pasarean. Pangeran Pasarean atau bernama Pangeran Muhammad Arifin adalah salah satu putra dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau dimakamkan di sini dan beliau juga dahulu pernah syiar di sini. Dan banyak sekali para peziarah yang datang ke sini itu dari dalam kota Cirebon sendiri maupun dari luar daerah. Itu banyak yang berdia sini, juga dari kerabat Kesultanan Cirebon juga banyak yang berziarah ke sini. Untuk makom Pangeran Pasarean atau Pangeran Muhammad Arifin itu ada di dalam. Di sini adalah tempat berdoa biasa untuk para peziarah, dan di ruangan sebelah sana adalah makom tempatnya Pangeran Pasarean atau Pangeran Muhammad Arifin. Dan di sini ada pintu dengan filosofi tentunya, bahwa pintu ini kecil, dibuat kecil dan dibuat kita masuknya itu menunduk. Itu filosofinya adalah kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu rendah diri, harus selalu eling, tidak sombong, begitu.
Dan banyak juga di tempat lain seperti halnya di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Itu begitu masuk ke Masjid Sang Cipta Rasa itu ke masjid utamanya itu sama, menunduk dan berfilosofi adalah harus rendah diri dan tidak sombong sebagai manusia. Pohon ini udah lama, udah ratusan tahun, dan energinya sangat lumayan. Di sini seperti ada puser ya, seperti ada puster, ada mustika juga. Saya melihat ada sosok harimau atau macan. Ada beberapa, ada yang berwarna putih, hitam, dan belang. Mungkin dia adalah penunggu yang ditanam di sini, yang ditempatkan di sini oleh para leluhur. Lumayan energinya cukup besar. Saya juga melihat ada seperti apa ya, ada yang berpakaian kerajaan, memakai seperti mahkota. Ada yang memakai jubah seperti syekh, tapi beliau bukan Pangeran Pasaryan atau Pangeran Muhammad Arifin. Beliau cukup sepuh dalam penglihatan saya, memakai jubah putih bersorban. Beliau mencoba mengatakan sesuatu. Beliau mengatakan bahwa seperti yang tadi saya udah katakan, bahwa setiap manusia harus rendah diri, tidak boleh sombong, karena kita semua diciptakan sama. Hanya hanya perilaku kita yang berbeda. Kita juga harus diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pandangan batin saya melihat ada sosok wanita cantik sekali. Beliau menggunakan kebaya yang sangat anggun, sangat cantik, layaknya seperti putri keraton. Nah, itulah pemirsa, perjalanan saya malam hari ini yang dipandu oleh Elang Evan dalam episode Makam Pangeran Pasaryan.
Nah, saksikan terus perjalanan saya di acara Andi Andi Misteri dalam menguak cerita, mitos dan juga sejarah yang ada di seluruh Nusantara. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.